Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali renungan pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan baru yang Kau karuniakan kepada kami. Dan kami bersyukur atas istirahat malam yang boleh kami lalui, yang sungguh menyegarkan tubuh kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, untuk menemukan makna dari setiap sabda yang Kau berikan kepada kami sebagai penuntun kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar hati kami senantiasa terarah kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di dalam Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita mendengarkan di dalam Injil, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kita mendapatkan penggambaran tentang hari di mana kedatangan Tuhan, hari di mana penghakiman berlangsung atas seluruh tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali, entah dalam urusan organisasi, pekerjaan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aturan hidup komunitas, kita seringkali memprogramkan berbagai macam kegiatan. Tetapi kita lupa bagaimana kita juga harus memprogramkan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rohani, yang menumbuh kembangkan iman kita. Perlu juga kita menyusun, menyeting, ataupun merencanakan program-program iman yang sekiranya membantu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama mendalami seorang santo yang sangat sederhana, yang menjalani kehidupannya dengan setia, tetapi tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan.
namanya Santo Martinus de Porres. Santo Martinus ini adalah seorang bruder dari Ordo Dominikan. Sebelum menjadi bruder, dia adalah seorang sukarelawan biara atau disebut dengan donado. Ia terpaksa harus menjadi relawan biara karena dia seorang keturunan Afrika dan Spanyol atau disebut mulato. Pada waktu itu ada kebijakan biara bahwa seorang mulato tidak diperkenankan masuk biara. Sebagai seorang relawan, ia mendapatkan tugas yang dipandang sebelah mata, seperti membersihkan biara, menjadi tukang kebun, mencuci pakaian, merawat orang sakit, bahkan sampai pelayanan mencukur rambut. Tidak heran, kelak ada yang menganggapnya ia sebagai seorang pelindung tukang cukur. Karena kesalehannya, di usia 24 dia diperkenankan menjadi seorang bruder dan mengucapkan kaul kekal. 10 tahun kemudian, ia dipercaya untuk mengurus infirmarium, yaitu tempat merawat anggota biara yang sakit. Menariknya, ia tidak hanya merawat anggota biara yang sakit, tetapi ia juga merawat orang asing yang mengalami sakit. Tindakannya tersebut tentu saja mendapat pertentangan dari pimpinan biara, karena akhirnya biara dipenuhi dengan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Bahkan Santo Martinus rela memberikan kamar dan tempat tidurnya untuk digunakan oleh orang-orang sakit tersebut. Ketika ditegur, ia mengatakan, "Belas kasihan lebih penting daripada kebersihan. Dengan sedikit sabun aku dapat membersihkan tempat tidurku, tetapi renungkanlah betapa banyak air mata yang harus aku cucurkan guna membasuh bersih jiwaku dari noda keacuhan terhadap sesama." Santo Martinus senang membagi-bagikan makanan dari biara yang terkadang bertambah jumlahnya secara ajaib kepada orang-orang miskin dan papa. Walaupun begitu banyak hal mengagumkan dalam dirinya, tetapi mungkin yang paling diingat orang tentang Santo Martin de Porres adalah kisahnya dengan para tikus. Dikisahkan bahwa kepala biara, seorang yang bijaksana, tidak suka pada makhluk-makhluk pengerat itu. Ia memerintahkan Martin untuk meracuni mereka. Martin taat, tetapi ia bersedih hati karena tikus-tikus itu. Maka ia pergi ke kebun dan memanggil mereka dengan lembut, dan datanglah tikus-tikus itu. Martin menegur mereka karena perilaku mereka yang buruk. Ia memberitahukan perihal racun itu kepada mereka. Lalu ia meyakinkan mereka bahwa ia akan memberi mereka makanan di taman setiap hari jika mereka tidak lagi mengganggu kepala biara. Para tikus pun setuju. Maka Martin melepaskan makhluk-makhluk pengerat itu, dan sesudahnya para tikus tak pernah lagi mengganggu biara. Kisah lengkapnya tentang Santo Martinus de Porres ini dapat Anda simak secara lebih detail dalam channel YouTube saya yang berjudul Santo Martinus de Porres, Santo Sapu dan Pelindung Tukang Cukur. Kenapa bisa sampai disebut Santo Sapu dan Pelindung Tukang Cukur? Anda bisa menemukan jawabannya di sana. Dari kisah Santo Martinus kita belajar bahwa kekudusan ternyata dibangun dengan setia dalam pekerjaan-pekerjaan harian yang nampaknya sungguh sederhana. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara kita dan Santo Martinus. Santo Martinus mempunyai devosi yang kuat kepada sakramen Maha Kudus dan sengsara Yesus. Ia membawa seluruh aktivitasnya dalam nafas rohani devosinya tersebut. Itulah program iman yang dijalankan oleh Santo Martinus dengan setia dan penuh kesederhanaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membawa nafas doa kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Kalau kita mengikuti teladan Santo Martinus, percayalah, tanpa sadar kita sudah mempersiapkan kehidupan kekal selama kita hidup di dunia. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.